Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah. Saya dari kelas MN22D dengan NIM 202200800106. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari matkul Manajemen Resiko Keuangan, yaitu terkait resiko likuiditas. Pertama yaitu pengertian resiko likuiditas, di mana resiko likuiditas adalah resiko yang timbul akibat sebuah perusahaan kekurangan aset yang likuid, seperti kas atau setara kas. Bagi perusahaan sektor perbankan, hal ini terjadi akibat banyak nasabah yang tiba-tiba menarik simpanannya dan bank tersebut tidak mampu menyediakan dana yang dibutuhkan. Adapun bagi perusahaan sektor lainnya, resiko kekurangan likuiditas seperti ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti utang dengan tanpa mengurangi kinerja personal perusahaan. Ada contoh mudahnya seperti ini. Ketika Anda membuka sebuah bisnis menggunakan modal dari pinjaman bank dengan tenor 5 tahun, Anda akan menghadapi resiko likuiditas apabila bisnis tersebut tidak bisa menyediakan uang tunai atau setara uang tunai yang dapat dipinjamkan digunakan untuk membayar angsuran atau melunasi pinjaman bank tersebut ketika jatuh tempo. Akibatnya, Anda harus menjual peralatan dan barang-barang kantor untuk melunasi pinjaman tersebut. Apabila masalah likuiditas ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin bank akan menyita aset perusahaan dan menutup bisnis Anda. Selanjutnya ada penyebab dari resiko likuiditas, di mana yang pertama ada jumlah kas keluar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kas yang masuk. Nah, kreditur maupun investor umumnya ingin menerima pengembalian pinjaman dan investasi dalam bentuk uang tunai atau setara kas. Oleh karena itu, apabila jumlah kas yang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk laba atau pendapatan lebih rendah dibandingkan kas yang dikeluarkan untuk membayar beban, maka perusahaan tersebut sedang mengalami resiko likuiditas. Lalu yang kedua, ada perubahan kondisi pasar, di mana resiko likuiditas juga bisa menjadi sebab oleh adanya perubahan yang tidak terduga pada kondisi pasar. Misalnya, perusahaan Anda menyimpan uang kas dalam bentuk dolar. Ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah jatuh, rupiah semakin mahal, maka uang kas yang awalnya cukup untuk membayar pinjaman rupiah menjadi kurang. Dalam perbankan, krisis likuiditas akibat kondisi pasar ini sudah beberapa kali terjadi. Krisis ekonomi membuat nasabah penyimpanan menarik uangnya dari bank secara bersamaan. Pada akibatnya, bank tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, ditutup alias dilikuidasi. Yang ketiga dari penyebab resiko likuiditas ada kesalahan manajemen keuangan. Nah, resiko likuiditas juga bisa disebabkan oleh kesalahan perusahaan dalam mengatur keuangan mereka. Misalnya, perusahaan terlalu banyak melakukan belanja modal sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek mereka, atau perusahaan mengambil investasi beresiko tinggi dengan dana pinjaman sehingga ketika investasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan, perusahaan juga tidak bisa melunasi utang. Lalu yang keempat, ada sumber pendanaan yang terbatas, di mana banyak perusahaan atau bisnis yang menghadapi masalah likuiditas karena sumber permodalan yang terbatas. Misalnya modal yang hanya dari pemilik saja. Akibatnya, ketika dana dari sumber tersebut habis, sementara perusahaan masih perlu bertumbuh, pertumbuhan perusahaan ini menjadi terhambat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari risiko likuiditas. Yang pertama itu ada likuiditas pendanaan atau akuntansi, di mana risiko ini timbul apabila perusahaan tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Misalnya, sebagian besar aset perusahaan berbentuk rumah atau properti lainnya, sehingga ketika tanggal jatuh tempo, utang
jangka pendek sudah tiba dan perusahaan tersebut tidak memiliki kas yang cukup, maka mereka terpaksa harus menjual rumah atau properti lainnya yang dimiliki. Lalu yang kedua, resiko likuiditas pasar. Resiko likuiditas pasar ini timbul apabila seseorang atau sebuah perusahaan terpaksa menjual asetnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal di pasaran demi mendapatkan uang tunai secara cepat dan memenuhi kebutuhannya. Nah, pada contoh perusahaan yang menjual tanah dan rumah di atas, pada poin pertama, ini misalnya karena tanggal jatuh tempo uang sudah tiba, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan harus menjual tanah dan rumahnya dengan harga yang lebih rendah di pasaran. Ada cara mengatasi resiko likuiditas, yaitu bagaimana caranya? Yang pertama ada mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Pertama, mengidentifikasi kesenjangan likuiditas dapat dilakukan dengan cara membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan gambaran penuh mengenai seberapa cukupkah aktiva lancar atau jenis aktiva yang paling liquid untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Anda bisa mengidentifikasi hal ini menggunakan rasio likuiditas. Lalu yang kedua, bisa juga dengan meningkatkan cadangan kas seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya uang tunai dan atau kas adalah aset yang paling liquid dan paling disukai oleh bank atau investor saat menerima pembayaran dari perusahaan. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Lalu bagaimana dengan bank, investor, dan lain-lainnya? Nah, bagi bank, peningkatan cadangan kas ini semakin penting karena nasabah tentunya membutuhkan uang secara tunai. Maka dari itu tidak heran jika saat ini ada peraturan yang khusus menyebutkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan. Lalu bagi investor, cara meminimalisir resiko likuiditas tidak hanya bisa dilakukan dengan mengidentifikasi emiten dengan kondisi likuiditas bagus menggunakan liquidity ratio, tetapi juga memiliki instrumen investasi yang tepat sebab setiap instrumen investasi memiliki tingkat likuiditas tersendiri. Lalu saham dan obligasi misalnya membutuhkan proses pencairan selama 2 atau 7 hari kerja. Belum lagi apabila mengingat bahwa harga saham dan obligasi juga fluktuasi tidak tetap, sehingga ada kemungkinan investor terpaksa merugi dengan menjual saham dan obligasi miliknya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar. Nah, hal ini berbeda dengan reksadana pasar uang, di mana yang membutuhkan waktu 2 hari kerja saja atau deposito yang bisa dicairkan secara langsung, namun terkena biaya penalti apabila tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ini artinya bahwa saham dan obligasi memiliki resiko likuiditas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang atau deposito. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan resiko likuiditas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian kata. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.